Ayo jalan-jalan, Kang. Aduh, ngomongin, oi. Mau ke mana? Mau ke Venesia, Kang. Venesia. Iya, Venesia. Tapi minta tolong ya, bantu goesin. Goesin. Iya, ini kan sepeda air. Siapa yang ngomong mobil? Gimana, capek nggak, Kang? Tapi udah emang harus kayak gini kalau jalan-jalan di kota Venesia mah. Ya tapi nggak pakai sepeda air juga kan. Di sini kan ada Kokoreto sama gondola. Oh, ya udah. Besok mah kita naik itu ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di Tunji Stories, masih bersama Kang Asep dan Kang Otong. saat ini kita akan membahas satu kota yang namanya kota Venezia, yaitu kota di atas air. Penasaran seperti apa kotanya? Yuk kita langsung aja. Venezia, Venice atau Venezia dalam bahasa Italianya adalah salah satu kota destinasi wisata yang terkenal di dunia. Merupakan ibu kota dari Provinsi Venezia dan juga region Veneto. Letaknya ada di tepi Laut Adriatik, Italia, bagian timur laut. Tetapi bukan keseluruhan kota metropolitannya yang akan kita bahas ya, melainkan Laguna Venezianya. Jarak dari ibu kota Italia yaitu Roma ke kota ini sekitar 528 km. Kalau dari Cirebon mah 11.019 km. Kenapa kota Venesia itu begitu terkenal, Kang? Karena kotanya ini seakan-akan didirikan di atas air, Kang. Sebenarnya kota ini didirikan di atas 118 pulau kecil yang berada di Laguna Venezia yang dangkal. Nah, kota ini dipisahkan oleh banyak kanal. Ada satu kanal besar atau yang biasa disebut Grand Canal yang membelah kota. Dan pulau-pulaunya tersebut dihubungkan lebih dari 400 jembatan. Makanya kota ini mempunyai banyak julukan, seperti La Serenissima, Sang Ratu Adriatik, Kota Terapung, Kota Air, atau Kota Kanal. Kota ini juga memiliki keindahan gaya bangunannya yang klasik, terutama arsitektur Renaissance. Menariknya nih Kang, bangunan ini didirikan di atas plafon kayu yang ditopang oleh tiang kayu sebagai pondasi yang ditanam pada tanah. Coba Kang, saya pengen tahu awal mula dibangunnya kota ini. Oke, meskipun tidak ada bukti tertulis, Venezia diperkirakan dibangun pada tahun 421 Masehi. Dimulai dengan peresmian gereja San Giacomo di Pulau Kecil Rialto pada tanggal 25 Maret tahun 421. Gereja tersebut merupakan bangunan pertama yang ada di sana. Menurut tradisi, penduduk awal kota ini adalah pengungsi dari kota-kota Romawi seperti Padua, Aquileia, Treviso, Altino, dan Concordia, yang disebabkan oleh invasi bangsa Jerman dan Hun secara berurutan. Singkat cerita, di wilayah ini juga pernah berdiri sebuah negara yang tangguh dalam hal maritim dan perdagangan. Negara itu bernama Serenissima Repubblica di Venezia, atau Republik Venezia yang tentram. Eksistensinya berlangsung selama 1100 tahun, yaitu sejak tahun 697 sampai 1797. Wilayah republik ini pernah membentang hingga ke Kroasia, Yunani, dan Siprus. Saat Eropa bergejolak akibat revolusi Prancis, wilayah Italia bagian utara dikuasai oleh Prancis, dan Republik Venezia ini pun kemudian dibubarkan. Kemudian Venezia menjadi wilayah monarki Habsburg sebagai bagian dari kesepakatan damai. Di tahun 1805, Venezia menjadi bagian dari kerajaan Italia yang dibentuk oleh penguasa Prancis yaitu Napoleon Bonaparte. Lalu menjadi bagian dari Kekaisaran Austria pada tahun 1815 dengan nama Kerajaan Lombardia dan Venezia. Dan kembali ke Italia pada tahun 1866. Panjang juga ya kan sejarah kota ini. Lalu ada apa aja yang menarik di Venesia? Yang pertama, yang menjadi ikon Venezia adalah alun-alun Santo Marcus atau Piazza San Marco dalam bahasa Italianya. Merupakan alun-alun terbesar, terkenal, dan terpenting di Venezia yang dibangun pada abad ke-9. Awalnya hanya alun-alun kecil yang ditandai dengan pepohonan, kemudian diperluas pada tahun 1174.
Napoleon sendiri menyebutnya Piazza San Marco sebagai ruang tamu terbaik di Eropa. Tempat ini juga dipenuhi oleh burung-burung merpati yang jinak, Kang. Hanya saja ketika air laut pasang atau aqua alta, alun-alun San Marco ini akan terendam air. Nah, alun-alun ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan klasik yang megah lainnya, seperti Basilika Santo Marcus, yaitu sebuah gereja yang terkenal di Venesia dan mungkin terindah di dunia, karena memiliki gaya arsitekturnya yang mengagumkan. Konsep dasarnya adalah arsitektur Bizantium. Kubah serta mozaik-mozaiknya dilapisi emas, sehingga gereja ini disebut juga Chiesa d'Oro atau Church of Gold. Menara loncengnya yang terpisah dari bangunan basilika juga turut mempercantik kota ini. Di dalam bahasa Italianya disebut Campanile di San Marco. Tinggi menara ini 98,6 meter atau 323 kaki. Dari atas menara ini kita juga bisa melihat keindahan kota Venezia, Kang. Kemudian ada juga Palazzo Ducale yang merupakan bekas istana pemimpin Republik Venesia dulu atau yang disebut Doge. Bangunan bergaya arsitektur gotik Venesia ini sejak tahun 1923 dijadikan museum. Yang gak kalah menarik yang ada di alun-alun San Marco adalah menara jam astrologi atau Torre del Orologio. Menara ini dirancang dan dibangun antara tahun 1496 hingga 1499 oleh Mauro Conduci dengan khas arsitektur Renaissance Venesia. Kang, di dekat situ teh bukannya ada jembatan ya, Kang? Yang itu teh aningan, Kang, jembatan yang bisa bikin keabadian cinta. Maksudnya Ponte dei Sospiri. Ponte dei Sospiri atau jembatan desah adalah destinasi favorit dan menjadi tempat romantis bagi para pasangan kekasih. Dibangun pada tahun 1602 oleh Doge Marino Grimani. Kenapa dinamakan jembatan desah ya? Sebenarnya jembatan ini menghubungkan istana Doge dengan penjara. Nah, jembatan ini menjadi kesempatan terakhir untuk para tawanan mengagumi keindahan kota Venezia. Mungkin seperti gitu kali ya desahnya teh. Selain itu ada juga jembatan Rialto, merupakan jembatan tertua di Grand Canal yang menghubungkan San Marco dan San Polo. Awalnya sih berupa jembatan ponton yang dirancang oleh Niccolo Baratieri pada tahun 1181. Karena semakin ramainya pasar di Rialto, jembatan ini kemudian diganti dengan jembatan kayu. Jembatan ini pernah runtuh 2 kali, Kang, sehingga kemudian diusulkan untuk membuat jembatan dari batu. Nah, jembatan Rialto yang saat ini berdiri dirancang oleh Antonio da Ponte dan diselesaikan pembangunannya pada tahun 1591. Jembatan ini didesain mirip dengan jembatan sebelumnya. Kalau ada yang pernah nonton film Spider-Man yang judulnya Far From Home, pasti tahu lah ya. Karena di jembatan ini dijadikan tempat syutingnya ketika Spider-Man melawan Hydro Man. Oke, itu tadi beberapa tempat menarik di Venezia. Ya, ada tambahan sedikit ya. Tadi di awal video kan sempat disebut Vaporetto sama gondola. Sebenarnya apa sih itu? Karena wilayah ini berupa kanal-kanal, maka diperlukan sarana transportasi air. Seperti ini ya, ini Vaporetto atau bis air. Ada juga taksi air. Nah, kalau yang gondola itu yang ini. Gondola itu perahu dayung khas Venezia ya, yang sudah dipakai selama berabad-abad oleh orang Venezia. Venezia dan lagunanya telah menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1987. Namun, Venezia pada tahun 2021 pernah masuk ke dalam daftar situs yang terancam punah. Salah satu alasan terbesar UNESCO adalah kekhawatiran akan dampak kerusakan akibat kehadiran kapal-kapal pelayaran besar di Venezia. Juga kunjungan wisata yang berlebihan ke kota tersebut. Semoga keindahan kota Venezia ini tetap utuh dan terjaga ya. Nah, saking indahnya dan terkenalnya Venezia, beberapa kota di dunia menyandang julukan ini. Contohnya kota Saint Petersburg di Rusia mendapat julukan Venezia dari utara. Kota Saint Petersburg ini pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah, Kang, setidaknya di Indonesia ini pernah ada 3 kota yang memiliki julukan Venezia, yaitu Banjarmasin dan Palembang yang punya julukan Venezia dari timur, dan satu lagi Semarang yaitu Venezia Pacapa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya Twinji Stories kita kali ini yang membahas tentang Venezia, kota di atas air.
Semoga video yang singkat ini dapat menambah informasi dan pengetahuan ya. Dadah.